إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat serta karunia dari Allah yang tidak terhingga, yang mana apabila kita menghitung nikmat-nikmat tersebut maka tidak akan pernah seorang hamba pun bisa menghitungnya. Allah telah memberikan kepada kita nikmat Islam, memberikan kepada kita nikmat iman, dan juga memberikan kepada kita semua kesehatan dan waktu yang luang yang mana kita manfaatkan untuk bisa duduk di majelis ilmu setelah kita mengerjakan satu ibadah yang mulia, yakni ibadah salat berjamaah, dan kita melanjutkannya dengan menuntut ilmu agama. Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih yang kita semua mungkin sudah mendengar atau sering mendengar dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maka dengan satu hadis ini saja, apabila kita betul-betul melangkahkan kaki kita dari rumah-rumah kita yang mungkin dekat, ada yang jauh, benar-benar karena mengharapkan satu fadilah ini, maka sudah cukup. Tidak perlu kita sampaikan hadis yang sangat banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu usaha, suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, ilmu syar'i, qala Allah wa qala Rasul, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka ini sudah cukup ya. Maka barang siapa di antara kita yang hadirnya karena kita ingin mencari ilmu agama dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk yang dimudahkan untuk memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengancam, memberikan peringatan keras kepada kita semua yang bermajelis ilmu atau ingin menuntut ilmu agama, akan tetapi niatnya bukan karena Allah, maka ini harus kita perhatikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li'aradin minad dunya lam yarih raihatal jannah." Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia menuntut ilmu mimma yubtagha bihi wajhullah, yang harusnya ilmu tersebut, ilmu agama, dia cari karena mengharapkan wajah Allah, akan tetapi la yata'allamuhu illa li'aradin minad dunya, akan tetapi dia tidak mencarinya kecuali karena menginginkan sesuatu bagian dari dunia saja, tidak mengharapkan pahala dari Allah, tidak mengharapkan dimudahkan jalan yang menuju surga Allah, hanya semata-mata dunia, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yarih raihatal jannah, tidak akan pernah bisa mencium baunya surga. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Kenapa? Karena menuntut ilmu adalah amalan yang paling utama. Bahkan seseorang tidak akan menjadi sah setiap amal ibadahnya apabila tidak melakukannya karena ilmu agama, karena tidak dibangun di atas ilmu agama. Makanya ikhwatil fillah, habani Allah wa iyyakum jami'an, mudah-mudahan majlis kita ini benar-benar bisa menjadi majlis yang kita semua akan mendapatkan pahala karenanya, yang kita semua hadir di sini dalam rangka ingin mengangkat kejahilan, sesuatu yang tidak ketahui dari agama kita, sehingga kita menjadi tahu dan kita mengamalkannya. Karena kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu.
Kata beliau bahwasanya ilmu tidak ada yang bisa menandinginya sesuatu apapun juga. Kemudian ditanya oleh para murid-muridnya, waqalu, bagaimana bisa ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya sedikit pun juga. Kemudian kata al-imam, liman sahhat niyatuhu, itu barang siapa yang sahih niatnya, yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya akan membuahkan amal, dan dengan amalnya yang saleh mengantarkan dia kepada surga, maka sehingganya tidak ada yang bisa menandingi ilmu yang bermanfaat tersebut. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang sedikit, hanya mungkin setengah jam lebih sedikit, kita akan membahas sebuah permasalahan di dalam agama, yang mana di dalam flyer atau undangan, yaitu dengan tema man tad'u lahumul malaikah, yaitu orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Kenapa kita mengharapkan agar didoakan malaikat? Kira-kira jawabannya apa? Kenapa kita berharap agar didoakan malaikat yang pastinya dengan kebaikan? Para ulama menjelaskan, di antara mereka mengatakan bahwasanya doa orang yang saleh saja, yang dia berilmu, dia beramal, dia mungkin juga dia berdakwah, maka doanya itu akan mustajabah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 3 orang yang terjebak di dalam goa, yang mana mereka saling berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amal salihnya. Maka kemudian Allah membukakan goa tersebut, batu yang menutupinya, sedikit demi sedikit akhirnya mereka dibebaskan. Mereka berhasil keluar dari goa tersebut disebabkan apa? Karena doa orang yang saleh. Dan malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beribadah kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat malaikat di dalam surat At-Tahrim, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah. Allah menyebutkan di antara sifat ciri malaikat, la ya'sunallah, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah. Jadi makhluk yang paling mulia di atas muka bumi adalah malaikat, karena mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, karena mereka senantiasa taat kepada Allah. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka, yusabbihuna Allah atau yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa bertasbih memuji Rabb mereka. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menyebutkan yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Jadi malaikat itu senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala siang malam, dan begitu terus senantiasa dilakukan oleh para malaikat, la yafturun, dan mereka tidak pernah bosan. Coba bandingkan dengan kita. Kita mungkin zikir setelah salat saja, mungkin kita ada yang lalai. Setidaknya kita beristighfar 3 kali. Kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir 33 kali. Kita membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, membaca ayat kursi. Itu minimalnya. Dan ini mungkin sebagian kita ada yang mungkin lalai. Atau zikir pagi dan petang mungkin kita ada yang lalai. Tetapi lihatlah malaikat bahwasanya mereka yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih siang maupun malam, dan mereka tidak pernah bosan. Kalau kita mungkin istighfar 100 kali pun kita belum tentu. Sehari 100 kali kita belum tentu bisa istiqamah di dalamnya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang dosanya telah diampuni baik yang di masa lalu maupun yang mendatang, beliau tidak kurang istighfarnya sebanyak 100 kali. Itu makhluk terbaik yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga, yang dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la inni astaghfirullah fil yaumi wal lailati 100 marrah. Sesungguhnya aku benar-benar beristighfar
meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam tidak kurang dari 100 kali, ya. Oleh karena itulah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an, di antara sifat malaikat tersebut, karena mereka adalah makhluk Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya. Oleh karena itulah doa mereka menjadi doa yang mustajab, ya. Apa alasannya? Ini alasannya, ya. Karena setiap seseorang yang dia salih secara zahir, ya, dia mengamalkan agama, dia membela agamanya, dia beramal, maka doanya insyaallah adalah mustajabah. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Battal, beliau mengatakan ma'lumun anna du'a al-malaikati mujabun, ya. Kata beliau, maklum, sudah diketahui bahwasanya doanya para malaikat itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itulah kita berharap semoga kita termasuk yang didoakan oleh para malaikat dengan doa-doa kebaikan, ya, karena doa mereka pasti mustajabah. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Begitu juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah, beliau mengatakan idza kana tanafusu fi du'a'i ar-rajuli salih aw man yudhannu salahuhu fa kaifa bi du'a'il malaikah, ya. Jika seandainya, ya, seseorang dia berlomba-lomba untuk mencari doa orang yang saleh, karena ini dibolehkan, ya. Jadi kita meminta didoakan oleh orang yang kita lihat secara zahir dia orang yang saleh, dia berilmu, dia beramal dengan ilmunya, ya, maka dibolehkan kita meminta untuk didoakan, ya. Tapi ingat, ini hanya wasilah, ya. Dan para ulama menyebutkan di antara syaratnya adalah bahwa orang yang dimintai doa tersebut, ya, adalah orang yang dia memang hadir, dia ada di hadapan kita, ya. Bukan seperti kita menganggap, ya, ada orang yang saleh dari jauh sana kemudian kita sebut-sebut namanya, maka ini termasuk yang tidak disyariatkan, atau yang dia sudah tiada, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah para sahabat ketika beliau sudah meninggal kemudian berdoa kepada Nabi, tetapi Nabi justru didoakan. Allahumma salli ala Muhammad, ya. Allahumma salli ala Muhammad, yaitu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan para ulama menyebutkan, ya, kita masuk kepada pembahasan di antara orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, ya. Ya, ketika seorang yang beriman dia melakukan dosa, dia terjatuh di dalam ketergelinciran, karena tidak ada seorang manusia pun yang dia terbebas dari tidak melakukan dosa. Tidak ada yang maksum hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi juga pernah melakukan kesalahan, ya. Tetapi kesalahan beliau diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap yang namanya bani Adam, manusia, ya, kita semua itu pasti khata', melakukan kesalahan. Makanya para ulama menjelaskan limada yusammal insanu insanan illa linisyanih. Kenapa manusia itu disebut dalam bahasa Arab dengan insan, ya, akar katanya sama dengan nisyan, yang artinya apa? Lupa, ya, suka salah, suka ceroboh, ya, suka terburu-buru, akhirnya tergelincir ke dalam kesalahan, ya. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul khata'ina tawwabun. Akan tetapi sebaik-baik mereka dari orang-orang, ya, dari manusia umumnya yang mereka cenderung melakukan kesalahan adalah yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang senantiasa bertaubat ini akan mendapatkan doa dari malaikat. Apa dalilnya? Para ulama menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat 7 sampai 9, ya.
Allah berfirman, "Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu." Ya. Jadi Allah menyebutkan bahwasanya yang memikul arsy maksudnya adalah malaikat hamalatul arsy, ya. Jadi malaikat itu sangat banyak. Yang kita ketahui biasanya berapa? 10 ya. Tapi malaikat itu sangat banyak. Dan jumlah mereka yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara malaikat yang mulia yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah pemikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan mereka yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb mereka, wa yu'minuna bihi, dan beriman kepadanya, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka senantiasa memintakan ampunan kepada orang-orang yang beriman, ya. Makanya salah seorang ulama mengatakan, sungguh betapa mulianya seorang beriman itu. Kenapa? Karena di dalam tidurnya saja mereka senantiasa didoakan oleh malaikat pemikul arsy, ya. Ya, kalau kita sedang tidur, ya, selama kita orang yang mukmin, yang kita istiqamah dengan keimanan, yang kita laksanakan konsekuensinya, melakukan rukun-rukun Islam, ya, maka kita akan senantiasa mendapatkan ampunan dari malaikat pemikul arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, malaikat tersebut mereka mengatakan faghfir, ampunilah ya Allah, lilladzina tabu, bagi mereka-mereka yang bertaubat kepadamu, wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu kembali, ya. Karena konsekuensi seorang yang bertaubat adalah dia beristighfar, dia meminta ampun, dan dia kembali ke jalan yang benar, ya. Makanya para ulama menyebutkan di antara syarat taubat itu ada berapa? Ada 3. Satunya tambahan, ya. Berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan perbuatan dosa atau kita tidak melakukan suatu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka konsekuensi taubatnya harus mencakup 3. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan masa yang lalu, al-madhi, ya. Maka seorang ketika dia ingin bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama dia harus menyesalinya. Jadi berkaitan dengan masa lalu, maka dia harus menyesal. Sebagai bentuk konsekuensi taubat adalah penyesalan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah bagian dari taubat, ya. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang dia bertaubat dari suatu dosa, maka seakan-akan dia tidak melakukan dosa itu sama sekali. Ini yang berkaitan dengan masa yang lalu, ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masa sekarang, saat ini. Maka seorang dia harus meninggalkannya sekarang juga, ya. Baru seorang dianggap taubatnya taubatan nasuha atau taubah nasuh yang sesungguhnya, ya. Kalau yang pertama dia tidak pernah menyesalinya, bahkan dia menikmatinya, bahkan dia ungkit-ungkit, dia nikmati, dia pikirkan kembali, ya, dia khayalkan lagi, maka ini bukan taubatan nasuha. Kemudian yang kedua, dia harus meninggalkan dengan segera. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut nyawanya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah sesungguhnya tidak akan menerima taubat seorang hamba, ya, atau dia akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum di kerongkongan. Maksudnya apa? Sakaratul maut, ya. Sebagaimana Fir'aun, dia ingin bertaubat kepada Allah tetapi di masa yugharghir, ketika dia berada, ya, dalam keadaan sakaratul maut, maka tidak pernah diterima taubatnya orang-orang yang bertobat di masa-masa sakaratul maut, ya. Jadi ini batasan terakhirnya.
Maka siapa yang mengetahui tentang ajalnya? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah datang, tidak ada yang bisa mengundurkannya sedikit saja ataupun memajukannya sedikit saja, ya. Kalau sudah datang sakaratul maut kemudian baru kita mau bertaubat, maka tidak ada pintu taubat, sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diperintahkan bersegera di dalam bertaubat, di antaranya meninggalkan kemaksiatan yang kita lakukan dengan segera, ya. Kemudian yang ketiga, para ulama menyebutkan adalah bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi, ya. Karena kalau seorang dia sudah bertaubat, dia lakukan lagi, taubat lagi, kemudian dia lakukan lagi, ini namanya taubat apa? Taubat lombok, ya. Dia sudah tahu, kalau saya makan sambal ini saya kepedesan, tapi seru, enak gitu kan. Tapi nanti saya pasti akan sakit perut, ya. Akhirnya dia sakit perut, saya nggak mau lagi lah, saya taubat sambal. Besoknya ketemu sambal lagi, dia makan lagi, padahal dia sudah tahu konsekuensinya, Pak. Dia akan sakit perutnya, ya. Maka ini namanya taubat sambelan, ya. Makanya para ulama menjelaskan bahwasanya 3 ini konsekuensi daripada taubat. Maka ketika seorang, ya, mungkin kita semua, kita memiliki suatu dosa yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain, tetapi kita tahu dan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, maka hendaklah kita bertaubat dengan segera, dengan taubatan nasuha, karena orang-orang ini akan senantiasa didoakan oleh para malaikat, ya. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Bahkan didoakan juga oleh para malaikat agar dilindungi, dijauhkan dari azabnya neraka al-jahim. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah melanjutkan, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Bahkan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, masukkanlah mereka semua, mereka yang beriman, mereka yang senantiasa bertaubat apabila melakukan dosa dan kesalahan, mereka yang senantiasa kembali kepada jalan yang lurus, maka mereka akan mendapatkan istighfar dari para malaikat, bahkan didoakan juga dilindungi dari azab neraka jahim, dan bahkan mereka berdoa agar dimasukkan ke dalam surga Aden, yang mana Aden ini allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim, ya. Ya, ayatnya panjang ini, isinya doa-doa malaikat semua, Masya Allah, ya. Mereka mendoakan, masukkanlah mereka semua tadi ke dalam jannatu Aden, ya, surga Aden yang telah engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang baik, yang saleh, dari bapak-bapak mereka, dari istri-istri mereka, dari keturunan mereka semuanya, ya. Masya Allah. Maka ini doa dari malaikat yang pasti apabila mereka berdoa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnu Atiyah, balaghani anna rajulan qala li ba'di as-salihin ud'u li wastaghfir li faqala lahu tub wattabi' sabila Allah yastaghfiru laka man huwa khairun minni wa tala hadhihi al-ayah, ya. Al-Imam Ibnu Atiyah atau Ibnu Atiyah mengatakan, ya, sampai kepadaku, ya, ada seseorang yang dia dia mengatakan bahwasanya balaghani anna rajulan, ada seseorang yang dia mengatakan kepada sebagian orang-orang yang saleh, ya, ud'uli, ya. Jadi anjurkan kita untuk meminta juga boleh, berdoa atau didoakan kepada dia oleh orang yang saleh. Ud'uli, doalah untukku. Wastaghfirli, dan doakanlah ampunan kepada Allah untuk diriku, ya. Akan tapi justru beliau mengatakan apa? Tub, bertaubatlah kamu. Wattabi' sabilallah, dan ikutilah jalan Allah, ya. Yastaghfiru laka man huwa khairun minni, maka niscaya akan ada yang lebih baik yang mendoakanmu, yaitu dari para malaikat. Jadi kuncinya apa? Ya, adalah kita beriman, kemudian kita bertaubat apabila mengalami atau melakukan kesalahan dan dosa, kemudian kita kembali ke jalan yang benar, maka secara otomatis malaikat akan mendoakan kita semua, ya. Ini poin yang keberapa? Yang pertama, ya.
Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an, dikatakan juga oleh Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi li ashabihi, kepada teman-temannya, tentang ayat yang kita bacakan tersebut. Beliau mengatakan, fahamilah ayat tersebut, maka tidak ada di alam semesta ini suatu tameng yang lebih diharapkan daripadanya, melainkan adalah doanya malaikat. Kenapa? Karena sesungguhnya satu malaikat saja apabila dia berdoa, yang doa mereka pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mencukupi seluruh alam semesta. Lalu bagaimana dengan doanya seluruh para malaikat yang mendoakan kepada kita semua? Maka sudah lebih pasti lagi doa mereka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kedua, orang-orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang-orang yang senantiasa bersedekah. Sedekah dengan harta yang tayyib. Apa tayyib itu? Bukan nama orang ya. Yaitu dengan harta yang baik, yang halal, tayyib. Kenapa harus halal dan tayyib? Karena harta yang haram, baik itu sifatnya haram atau cara mendapatkannya haram atau sifatnya tidak baik, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu illa tayyiban. Atau dalam hadis disebutkan, innallaha tayyibun, Allah itu baik, la yaqbalu illa tayyiban, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Bahkan nanti seorang ketika dia di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidaklah bergeser kaki seorang hamba ketika menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan akan ditanya tentang 4 hal. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasaba, dari mana dia peroleh? Dengan cara yang halal atau cara yang haram? Maka ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, wa fima anfaqa, dan kemana dia salurkan. Jadi infaknya kemana? Dia habiskan untuk apa? Harta yang dia dapatkan susah payah selama di dunia, yang dia bekerja sehari semalam, pontang-panting banting tulang, apalagi yang dia dapatkan dari semua itu kemudian disalurkan kemana? Maka poin yang pertama ini harus wajib kita perhatikan. Dari mana? Min aina iktasaba, dari mana dia memperolehnya? Dari yang haram atau yang halal? Kalau dari yang halal, maka dia selamat pada pertanyaan yang pertama. Tetapi pertanyaan yang kedua, wa fima anfaqa, dan kemana dia infakkan. Makanya jangan sampai kita sedikit pun tidak berinfak atau kita bakhil dengan harta kita. Karena hakikatnya harta itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, berinfaklah kalian, mimma razaqnakum, dari apa yang aku rizkikan kepada kalian. Berarti hakikat harta itu punya siapa? Punya Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk mengeluarkannya. Maka jangan sampai kita bakhil di dalam harta. Karena para ulama menyebutkan harta itu akan kembali kepada 3 hal. Yang pertama apa yang dia makan maka menjadi kotoran. Kita makan enak-enak, kemudian kita makan apa saja yang kita inginkan dengan harta tersebut, maka ujung-ujungnya dia nanti tersisa menjadi kotoran. Kemudian yang kedua, apa yang dipakai maka dia akan rusak. Mobilnya bagus, lama-kelamaan juga akan ketinggalan zaman. Akan menjadi usang, selalu ada upgrade yang terbaru. Pakaiannya, rumahnya, semuanya akan usang, akan hancur. Kemudian yang ketiga apa yang dia infakkan, maka itulah yang akan kekal sampai hari kiamat, akan menjadi amal salihnya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya sedekah dari harta yang tayyib, dari harta yang halal, maka orang tersebut akan didoakan malaikat. Apa dalilnya?
Dalilnya adalah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada suatu hari atau suatu pagi yang seorang hamba berada di dalamnya kecuali akan turun dua malaikat. Yang pertama, fayaqulu ahaduhuma, dia berkata, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berikanlah kepada orang yang suka berinfak khalafan, pengganti, ya. Karena hakikat harta itu tidak berkurang. Ketika dia membelanjakannya di jalan Allah, maka Allah pasti akan menggantinya, ya. Dan sebaliknya berkata malaikat yang satunya lagi, fayaqulul akhar, "Allahumma a'ti mumsikan talafan." Ya Allah, berikanlah orang-orang yang menahan, yang bakhil untuk berinfak di jalanmu, talafan, kerusakan, ya. Ganti tetapi ganti yang buruk, ya. Khalafan, ganti tetapi ganti yang baik. Tetapi kalau dia menahan hartanya, akan diberikan ganti dengan keburukan, ya, kepada orang tersebut. Dan para ulama menjelaskan apa maksudnya Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Maksudnya ganti itu ganti apa? Ya. Mereka mengatakan audun amma anfaqahu bil barakah fi malihi wa ahlihi wa umrihi wa sihhatihi. Ya. Jadi ada 4 yang diganti, yaitu keberkahan baik di dalam hartanya tersebut, yaitu baik hartanya akan menjadi, ya, bertambah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau dia pasti akan mendapatkan pahala insyaallah. Dan dari sifat hartanya bisa jadi karena keberkahannya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa ahlihi, bisa jadi digantikan keberkahan pada keluarganya, ya. Karena dia suka berinfak di jalan Allah, meskipun dia orangnya biasa, tetapi semuanya sehat-sehat saja, ya. Dia tidak kurang satu apapun, semuanya diberikan kesehatan, keluarganya diberikan kebaikan, ketentraman hidup di dalamnya. Bisa jadi ini karena infaknya tersebut, ya. Kemudian kata para ulama, wa umrihi, atau di dalam umurnya, ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih juga, bahwasanya manusia yang terbaik khairun nasi man, ya, adalah orang-orang yang umurnya panjang, wa hasuna amaluh, dan amalnya juga baik, ya. Jadi semakin diberikan umur yang panjang, usia yang panjang, 70, 80, 90, dan dia menggunakan umur tersebut di dalam rangka menjalankan perintah Allah, ya, maka ini bisa jadi karena keberkahan dari harta yang dia infakkan. Kemudian selanjutnya, wa fi sihhatihi, dan diberikan kesehatan di dalam dirinya, ya. Dan sebaliknya, makna daripada orang yang menahan, yang bakhil, maka akan diberikan ganti yang buruk. Maksudnya apa? Ya, maksudnya akan diberikan keburukan di dalam hartanya tadi, ya. Misalnya apa? Ya, hartanya akan menjadi berkurang. Kok kayaknya kurang terus, ya. Ya sudah gajinya 10 juta per bulan, tapi kok selalu kurang, ya. Tidak mendapatkan apa, ya, tidak puas, ya. Dari hartanya itu seakan-akan kok cepat habis. Kok keluarga kita gampang sakit-sakitan. Kok tidak tentram, tidak nyaman, ya. Atau dia apa? Ya, di dalam umurnya dia sudah usia yang lanjut, tetapi kok tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi disebabkan apa? Karena bakhil di dalam berinfak fi sabilillah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu poin yang keberapa? Yang kedua, ya. Ya, kalau kita ingin didoakan malaikat dengan ganti yang baik, baik di dalam usia kita, di dalam harta kita, di dalam keluarga kita, kesehatan kita, maka perbanyak kita infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan saya ada cerita, ya, ini pernah saya sampaikan juga di majelis yang lain. Jadi ada seorang, ini usianya sudah lanjut, ya, di atas 60, bahkan mungkin 70-an. Ya, dia punya satu amalan, ya, yang mana dia senantiasa melakukan infak, ya. Jadi setiap subuh dia usahakan infak.
Ya. Karena ini diantara dalil seseorang dianjurkan infak di waktu subuh, sedekah subuh. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tidaklah seorang hamba berada pada suatu pagi melainkan dua malaikat akan turun. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak pengganti yang baik. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bakhil, yang tidak mau berinfak, itu ganti yang buruk. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Selanjutnya, orang yang ketiga, ya, yang didoakan oleh malaikat adalah mereka yang senantiasa bersemangat di dalam menghadiri salat pada shaf yang pertama. Ya. Makanya diusahakan di masjid ini bersegera di dalam apa? Menghadiri salat. Ya. Kalau bisa bahkan ya sebelum azan sudah bersiap-siap. Ya. Kalau di masjid saya alhamdulillah jam 3 itu sudah rame. Ada yang qiyamul lail, ada yang baca Quran. Ya. Jadi bersegera di dalam menempati apa? Shaf yang pertama. Kenapa? Karena sekarang masa pandemi ya. Karena masa pandemi orang pada berebut shaf. Karena kalau dia telat maka dia sholatnya di luar. Itu kalau di masjid saya. Ya, kalau di sini alhamdulillah masih terbuka, masih bahkan bisa rapat ya, insyaallah. Ya, yang penting kita harus tetap ikhtiar juga, jangan lupa. Jadi yang ketiga adalah bersemangat di dalam menghadiri salat pada shaf-shaf yang pertama. Hal ini sebagaimana hadis dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala sufufil awwal." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna, mereka berselawat. Apa makna selawat? Ya. Selawat malaikat kepada seorang hamba itu artinya memberikan, mendoakan rahmat, mendoakan keberkahan dan mendoakan pengampunan baginya. Ya. Jadi malaikat senantiasa berselawat kepada orang-orang yang mengisi shaf-shaf pertama. Ya. Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan shaf yang pertama, mereka saling apa? Mengundi. Ya, karena mereka sangat bersegera, berlomba-lomba untuk mengisi shaf yang pertama. Dalam riwayat yang lain, as-sufufil mutaqaddimah adalah shaf-shaf yang paling depan. Ya. Jadi ini adalah suatu keutamaan. Ya. Mungkin kalau sekarang sebagian masjid ya, mereka masih berjarak ya. Karena di antara kesempurnaan salat selain kita mengisi shaf ya, bersegera di dalam menghadiri salat adalah juga merapatkan shaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqimus sufuf, ya, tegakkanlah shaf-shaf kalian, tidak boleh bengkok. Kemudian wasaddul khalal, apa namanya, cegahlah rongga-rongga, celah-celah untuk rapat. Ya. Wala tad'u furujatin lisyayatin, dan janganlah kamu berikan celah syaitan untuk berada di situ. Ya, ini sebagai dalil untuk merapatkan shaf. Tapi ingat, untuk di masa pandemi ini maka harus kita melihat keadaan juga. Makanya sebagian ulama di Saudi Arabia mereka memberlakukan distancing shaf. Ya. Karena memang di sana orang-orang dari luar negeri yang sangat banyak dan sangat ketat. Makanya saya harapkan di sini juga meskipun tidak ada distancing, ya, kita kembali kepada sunnah. Ingat ya, orang yang sakit, merasa gejala sakit, lebih baik apa? Lebih baik salat di rumah. Ya. Kenapa? Karena itu lebih utama daripada kita salat di masjid, tetapi kita bisa memberikan ya sesuatu yang tidak baik. Ini untuk kemaslahatan di masa pandemi ini. Maka usahakan sebisa mungkin ketika kita merasa tidak enak badan atau sakit ya, atau flu-nya berat, kalau mungkin flu kecil ya karena debu atau karena apa, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau sudah sakit ya, sudah kerasa badannya tidak enak, sebaiknya apa? Di rumah saja. Ini yang lebih afdal ya, ini lebih afdal, lebih utama, karena ini kemaslahatan untuk bersama ya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu poin yang ketiga. Orang-orang yang didoakan malaikat adalah yang senantiasa berlomba-lomba mengisi shaf yang paling utama, yang paling depan, dan mereka merapatkannya. Ya.
Meskipun rapatnya shaf itu bukan bagian dari salat, bukan termasuk syaratnya salat, tetapi dia sebagai penyempurna salat. Ya, hukumnya adalah sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang selanjutnya, yang ke berapa? Yang keempat ya. Disebutkan orang-orang yang didoakan malaikat adalah mereka yang mulazamatul makan alladhi shalla fihi fil masjid. Ya. Adalah orang-orang yang senantiasa berada di shafnya tersebut ketika berada di dalam masjid. Jadi memperlama duduk di masjid, ya. Maka ini orang-orang seperti ini akan senantiasa didoakan malaikat. Ya, misalnya kita setelah salat wajib kita zikir, ya, kemudian kita menunggu atau kita perlama dengan memperbanyak zikir, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan doa dari malaikat, ya. Dalilnya adalah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat senantiasa berselawat kepada salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat duduk salatnya. Ya. Ini usahakan, ya, apalagi kalau sudah selesai pandemi, perbanyak kita duduk di masjid, kita berlama-lama. Karena sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid, masajiduha. Dan tempat yang paling buruk apa? Pasar, mall. Tapi kadang kita kebalikannya, ya. Kita ke mall bisa berjam-jam, kita muter-muter, ya. Tapi kalau di masjid, ya, datangnya terakhir, salam, selesai, pulang. Ya, maka ini tidak selayaknya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang senantiasa berada di tempat salatnya, dia akan mendapatkan salawat dari para malaikat. Apa doa mereka? Ya, di sini lebih spesifik. Mereka berselawat dengan mereka mengucapkan Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubatnya. Ma lam yu'zi fihi ma lam yuhdits fihi. Selama apa? Selama dia tidak merusak dengan ucapan yang buruk, ya. Jadi syaratnya itu. Ya, kalau kita duduk-duduk gitu, ya, tetapi kita cangkruk misalnya, kemudian kita mengatakan ucapan yang tidak berfaedah, maka tidak akan mendapatkan fadilah ini, ya. Dan kemudian yang kedua, selama dia tidak berhadas, ya. Ya, kalau dia berhadas, dia buang angin, ya, maka hendaknya dia segera mengambil wudu dan dia boleh melanjutkan di tempat salatnya tersebut dan mendapatkan doa tersebut. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya, ada 3. Ya Allah rahmatilah dia, ampunilah dia, dan terimalah taubatnya. Ya, karena kita tidak tahu taubat kita ini diterima atau tidak. Sudah masuk waktu salat, ya. Ini gimana? Biasanya adzan dulu, habis itu lanjut, ya. Oke, ini nanti saya akan cukupkan sampai poin, ya, yang ke-7 saja. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ya, kita lanjutkan 3 poin lagi. Yang keberapa sekarang? Yang kelima, ya. Yang kelima di antara orang-orang yang didoakan malaikat adalah mereka yang ta'limun nasal khaira, yang mengajari manusia dengan kebaikan, ya. Ya, setiap kebaikan apa saja yang kita ajarkan kepada manusia, maka orang seperti ini akan senantiasa didoakan oleh malaikat. Apalagi kebaikan yang diajarkan adalah berkaitan dengan agama, ya. Seorang ketika dia berbuat baik untuk menunjukkan jalan saja dia mendapatkan pahala, menyingkirkan gangguan duri dari jalan saja supaya tidak mengganggu, ya, seorang yang lewat berpahala. Apalagi seorang yang mengajarkan manusia, ya, yaitu mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan disebutkan di sini dari hadisnya Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-hut ya la yusalluna ala muallimin nas al-khaira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya dan juga seluruh penduduk yang ada di langit maupun yang ada di muka bumi, hatta namlata fi juhriha, bahkan sampai serangga yang ada di sarangnya, yang ada di tanah atau yang ada di pohon, yang ada di muka bumi, wa hatta al-hut fil bahri, bahkan sampai ikan-ikan yang ada di lautan, mereka la yusalluna ala muallimin nasal khaira ya. Mereka senantiasa mendoakan orang-orang yang mengajari manusia kepada kebaikan ya. Bayangkan pahalanya. Siapa saja yang mendoakannya? Semua ya. Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, penduduk langit, penduduk yang ada di bumi ya. Bahkan sampai serangga-serangga yang kita tidak pernah mendengar ya, tidak pernah faham apa yang dia ucapkan, bahkan sampai ikan-ikan yang ada di lautan seluruhnya, berapa jumlah mereka? Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, la yusalluna ala muallimin nasal khaira ya. Ia akan senantiasa mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengajari manusia kepada perbuatan yang baik. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, janganlah kalian meremehkan perbuatan baik sedikit pun. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan meremehkan perbuatan baik sedikit pun. Meskipun apa? Walau antalqa wajhuka walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Ya. Meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang senang, ya, bukan yang cemberut membuat dia menjadi enggak enak, bukan. Tapi meskipun dengan hanya berwajah yang ceria menunjukkan kita senang kepadanya, maka ini adalah kebaikan yang tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena setiap orang yang mengajari kebaikan, menebar kebaikan, akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Apalagi seseorang mengajarkan tentang agama Allah ya. Maka ini motivasi bagi kita semua untuk mempelajari agama Allah, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat, satu kata saja. Apa yang kamu tahu, apa yang kamu pelajari di majelis ilmu, kamu sampaikan dan kita juga beramal dengannya. Ya, maka kita semua akan masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, bahkan lebih mulia. Karena kebaikan yang lebih utama adalah kebaikan di akhirat ya. Untuk dalam hal dunia saja mendapatkan pahala yang begitu besar, apalagi untuk kemaslahatan ya manusia nanti di kehidupannya yang kekal di akhirat ya. Ya, ketika kita bermajelis ilmu, maka tidak apa-apa seorang dia menyampaikan minimal kepada keluarganya, seorang suami kepada istrinya, kepada anak-anaknya ya, seorang sahabat kepada temannya ya, dan kepada siapa saja yang dia kenal, yang itu bisa memberikan pahala ini, maka hendaklah dia bersemangat di dalamnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk, kalian bersemangatlah di dalam hal yang bermanfaat untuk dirimu, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah ya, berusaha minta tolong kepada Allah, wala ta'jaz, wa fi riwayah wala ta'jiz, dan janganlah kamu menjadi lemah ya. Ya, kita sudah bersemangat, tiba-tiba orang tidak suka, kemudian kita lemah. Jangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dia berdakwah kepada keluarganya, orang tuanya mungkin belum menerima, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, dan jangan kamu berputus asa. Ya, ya sudahlah kalau gitu, ya sudah terserah. Jangan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersemangat, minta tolong kepada Allah dan jangan berputus asa, ya. Maka seorang yang mengajarkan kebaikan akan mendapatkan keutamaan yang sangat-sangat besar, masyaallah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Selanjutnya yang keenam sebelum terakhir, ya, adalah orang-orang yang suka mengunjungi orang yang sakit atau suka berkunjung kepada saudaranya, ya. Ini juga termasuk orang-orang yang didoakan malaikat. Bahkan kalau kita lihat hadisnya sungguh sangat menakjubkan. Ya.
Karena jumlah malaikatnya disebutkan secara rinci, secara detail dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim mengunjungi saudara muslim lainnya di siang hari, ya, maksudnya menjenguknya. Ya, kalau ada mungkin jamaah kita yang biasa salat aktif, ya, kemudian tidak nongol, maka kita boleh berkunjung. Atau kalau emang ada khabar dia sedang sakit, kita kunjungi. Tapi kalau sakitnya Covid dikunjungi enggak? Ya. Maka harus dipastikan untuk saat ini memang berlaku ya syarat-syarat ya, karena ini sedang tidak normal. Ya. Ya, kalau dia sakitnya memang tidak apa-apa untuk dikunjungi, maka ini fadilah. Apa fadilahnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin, kecuali akan berselawat mendoakan orang tersebut yaitu sejumlah sab'una alfa malakin. Berapa ini? Hah? Yang belajar bahasa Arab, sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat. Bayangkan, ya. Kalau orang saleh satu saja, doanya mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu malaikat saja mencukupi seluruh makhluk, ya, seluruh manusia, apalagi 70.000 malaikat, ya, mendoakan khusus untuk orang yang mengunjungi orang yang sedang sakit, ya. Kemudian disebutkan, nah, doa tersebut, ya, diucapkan oleh malaikat yang jumlahnya 70.000 hatta yumsiya, sampai sore harinya, ya. Ya, kalau dia mengunjunginya sejak pagi, maka akan mendapatkan doa 70.000 malaikat sampai sore. Dan disebutkan, wa in adahu ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Dan apabila seorang tersebut mengunjungi saudaranya, ya, pada waktu malam hari, melainkan malaikat tadi yang jumlahnya 70.000 akan mendoakan kepadanya sampai subuh. Masya Allah, ya. Ada nggak kira-kira yang mau mendoakan kita dari pagi sampai subuh? Tidak ada, ya. Atau dari siang sampai sore, kemudian dari malamnya maghrib kita mengunjungi, didoakan lagi sampai subuh? Tidak ada, ya. Maka ini keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang apa? Suka mengunjungi orang yang sakit. Kenapa alasannya? Karena orang ketika dia sedang sakit, maka dia butuh penguat, ya, dia butuh motivasi, dia butuh kepada saudara-saudaranya, dia butuh diperhatikan supaya dia bisa lebih apa? Ya, bisa menyikapi sakitnya tersebut. Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semua apabila mengunjungi orang yang sakit, apa doanya? La ba'sa tahurun insyaallah. Ini sebagai kabar gembira buat dia. Kenapa? La ba'sa, tidak apa-apa, sudah, enggak usah dipikirin. Kenapa? Tahurun insyaallah, karena akan menyucikan dosa-dosamu. Ya, Masya Allah. Ya, kalau kita perhatikan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah kebaikan. Ya, kita hadir kepada orang yang sedang sakit, kita doakan dengan doa tersebut, ya, maka seorang itu akan merasa senang, ya. Dan bahkan kita akan mendapatkan doa malaikat yang jumlahnya sangat banyak, dan itu diucapkan dengan waktu yang begitu lama, ya. Sudah jumlah yang mendoakannya 70.000 dan durasinya juga setengah hari, dari pagi sampai sore, dari malam sampai subuh, 12 jam, ya. Masya Allah. Maka jangan kita tinggalkan, ya. Apalagi kalau jamaah kita sendiri, biasa kita salat bersamanya, ya. Makanya sebagai bentuk apa? Ya, sebagai bentuk ukhuwah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, saling memperhatikan. Laisa minna man lam yahtam bi umuril muslimin, atau kama qala. Bukan termasuk kami orang-orang yang tidak perhatian dengan urusan kaum muslimin, cuek, ya. Ada saudara yang sedang sakit, dia cuek. Ada saudara yang sedang susah, ya, dia cuek. Maka ini bukan bagian dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, kalau ada saudara kita sedang susah, sakit, kita kunjungi, ya, kita berikan solusi. Maka ini ukhuwah yang karena Allah, ya, seperti ini. Kalau ukhuwah dibangun karena dunia, ya, maka sebatas urusan dunia sudah selesai. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya,
tentang orang-orang yang membangun persahabatannya, ukhuwahnya karena Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Bahwasanya persaudaraan, ya, persahabatan yang ada di dunia nanti pada hari akhirat, ba'dhum li ba'din adu, akan menjadi musuh. Ya, kecuali apa? Kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, makanya kita bangun ukhuwah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu poin yang keenam. Yang terakhir yaitu orang-orang yang mendoakan saudaranya yang muslim bi dhahril ghaib. Ya, apa bi dhahril ghaib? Dengan secara rahasia. Ya. Ya, ternyata doa yang diucapkan secara rahasia itu lebih mudah untuk dikabulkan. Ya, terkadang kita mendoakan itu supaya didoakan. Ya, maka terkadang apa? Kita tidak terhindar dari niat-niat seperti ini. Maka yang lebih baik, yang lebih utama justru apa? Mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib, ya, yaitu secara rahasia. Dan dalilnya adalah dari hadisnya Safwan bin Abdullah bin Safwan. Ya. Atau kita sebutkan saja langsung redaksi hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. Ya. Doa seorang muslim kepada saudaranya yang muslim secara rahasia, maka itu akan mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin faqala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimislin. Ya. Maka tatkala, ya, dia mendoakan saudaranya secara rahasia, maka akan ada malaikat yang turun berada di antara, ya, di atas kepalanya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap dia berdoa untuk saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat tadi yang diutus oleh Allah akan mengatakan apa? Ya, amin walaka bimislin. Semoga Allah mengabulkannya, diaminkan oleh malaikat, dan sepertimu sebagaimana yang kamu ucapkan untuk saudaramu. Ya, Masya Allah. Ya, semakin kita memperbanyak doa untuk saudara kita, maka itu akan diaminkan oleh malaikat dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa ruginya? Ya, jangan justru kita mendoakan kejelekan. Bisa jadi doa kita diaminkan malaikat juga, maka kejelekan buat kita. Nauzubillahi summa nauzubillah. Ya, mudah-mudahan 7 hal ini bisa kita amalkan. Ya, kalau kita bisa melakukan 1, berarti kita 1/7 ya dari pelajaran ini. Kalau kita bisa melakukan semuanya, berarti nilai kita 100. Ya, ini teorinya, prakteknya adalah bagaimana nanti kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Untuk yang pertama apa tadi? Ya, taubat, ya, taubatan nasuha. Seorang yang dia beriman dan senantiasa bertaubat. Kemudian yang kedua, sedekah dari harta yang thayyib, ya, yang baik, yang pastinya juga halal. Ya. Kemudian yang ketiga, shaf yang pertama, ya, diusahakan di masjid ini berlomba-lomba di dalam, ya, mengisi shaf yang pertama. Kemudian yang keempat, berdiam diri di tempat sholatnya. Tapi ingat ada syaratnya tadi, ya, adalah dengan dia berzikir, dia memperbanyak ibadah istighfar, membaca Al-Quran, dan selama dia tidak berhadas. Ya, itu ada ketentuannya. Kemudian yang kelima, mengajari manusia kebaikan. Ya, jadi kebaikan apa saja kita ajarkan kepada manusia akan mendapatkan doanya seluruh yang ada di bumi, yang ada di langit. Kemudian yang keenam, mengunjungi orang yang sakit, ya, atau saudara kita yang mungkin ya, dia tidak mesti sakit sebenarnya. Ya, kita memperbanyak mengunjunginya itu juga berpahala. Ya, dalam rangka kita menjalin silaturahim. Ya, ini dalam kata lain silaturahim maksudnya adalah ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang terakhir adalah mendoakan saudara kita secara rahasia. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan, karena ilmu yang tidak diamalkan maka ilmunya tidak bermanfaat. Nauzubillahi tsumma nauzubillah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, ya, minimal 1-2-nya bisa kita amalkan dengan segera. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.